Perkenalkan, nama saya Elia Kinari Mawikere dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai Cisco Packet Tracer 13.3.2 dengan judul Use Ping and Trace Route to Test Network Connectivity. Jadi di sini sebelumnya kita sudah memiliki topologi ya berupa PCA di sini. Eh, dan juga ada switch 1 dan R1 yang sudah terhubung menggunakan copper straight through cable di sini. Di sini ada addressing table juga yang kita akan gunakan nantinya ya. Nah, di sini objektif yang akan kita ambil yaitu kita akan uh, melakukan ping comment untuk basic network testing. Kemudian kita akan menganalisis sebuah masalah menggunakan perintah tracer dan juga traceroute, dan juga kita akan belajar cara mengatasi masalah tersebut atau troubleshooting pada sebuah topologi. Oke, di sini part yang pertama di mana kita akan menggunakan perintah ping untuk melakukan verifikasi terhadap konektivitas end-to-end ya, di mana ping ini nantinya akan mengirimkan ICMP atau Internet Control Message Protocol. Gitu. Jadi kita akan masuk saja ke step yang pertama, di mana di sini kita akan mencoba melakukan ping ya. Uh, kita buka PCA. Command prompt, oke. Di sini saya akan ping 192.168.1.1. Nah, ini merupakan IPv4 address dari interface G001 yang terdapat pada uh, R1. Oke. Nah, di sini hasilnya itu 4 paket terkirim dan juga 4 paket itu bisa diterima. Sekarang kita akan coba ping lagi. Cuman kali ini kita akan menggunakan IPv6 address dari G001. Saya akan lagi ping 2001 DB8 ACAD titik 1. Nah, di sini juga berhasil ya. Gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke part berikutnya. Nah, part yang B ini kita akan mencoba ping semua ini ya, destination sini ada tabelnya di sini. Saya akan coba dulu 192.168.1.10. Karena alamat ini merupakan alamat dari PCA. PCA sini 192.168.1.10. Oke, berhasil. Sekarang kita akan coba ping lagi. Kita akan coba semua destination yang ada di tabel ini. 2001 DB8 ACAD titik 21.2 lagi 10. Pasti berhasil. Kita akan coba lagi. Selanjutnya ping 192.168.1.1. Nah, ini merupakan uh, interface G001 yang terhubung pada router 1 ya. Oke, masih berhasil. Lanjut lagi IPv6 address-nya 2001 DB8 ACAD 1
dua kali satu. Oh, saya lupa ping, maaf. Oke, masih lancar. Selanjutnya 192 168 titik 1,2. Ini lupa lagi, maaf. Oke, masih lancar. Untuk mempersingkat waktu, saya kasih kesimpulan saja. Di sini semuanya berjalan lancar ya, kecuali ada bagian-bagian yang tidak bisa berjalan lancar. Coba saya akan coba dulu di bagian 192 di sini ya. Di bagian ISP, ISP yang interface-nya di 001 di sini. Jadi saya coba ping 209 titik 165 titik 200 titik 225. Nah, di sini agak delay ya, tidak langsung muncul. Nah, request timeout dan destination host unreachable. Jadi ada 4 paket dan 4 paketnya itu tidak bisa diterima. Itu untuk yang ISP ya, untuk yang ISP interface di 001. Sekarang saya akan coba lagi ping untuk yang eksternal di sini. Ping saya coba saja 209 titik 165 titik 200 titik 226. Nah, ini juga sama. Destination host unreachable gitu. Oke, sekarang nah di sini kita masuk ke step 2. Kita akan mencoba ping ISP dan eksternal melalui S1. Tapi sebelum itu kita akan ambil dulu kabel konsol di sini. Kita sambungkan ke S1. Jadi ada port konsol di sini. Sambungan ke RS232 pada PCA. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke sini. Kita terminal. Oke. Kita akan masuk ke exec mode ya, menggunakan perintah enable. Nah, sekarang kita akan coba uh, ping ISP dan eksternal menggunakan IPv4 dan IPv6 address-nya. Jadi saya coba ping uh, berapa ini? Genomnya dulu ya. 4.100.0.1 4.100 sini 4 yang sukses. Saya coba lagi ya. Oke. Di sini itu tanda titik itu artinya itu gagal dan tanda seru ini artinya berhasil atau sukses. Jadi sini kalau dilihat ini ada satu titik dan 4 tanda seru yang berarti 4 berhasil terkirim dan satunya lagi gagal. Sementara pas saya coba lagi untuk yang kedua di sini, lima-limanya itu tanda seru yang menandakan kalau 5 paketnya itu berhasil terkirim. Jadi di sini tulisannya ada success rate is 100% gitu. Oke, sekarang saya akan coba lagi. Ujian tadi itu ISP ya, ISP G00. Saya akan pakai IPv4 address-nya. Saya akan coba lagi menggunakan IPv6 address-nya. Saya akan ping suara 2001 DB8 ACAD dua kali satu. Oke, gagal gagal sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, lima-limanya ini eh, tidak terkirim ya, atau di sini ada di bersimbol 5 tanda titik begitu. Oke. Nah, what are the ping results?
from E1 to ESP and external. Oh, saya jika tadi itu ISP-nya, saya akan coba yang eksternal ya kali ini ya. Ping, 9, titik, 155, titik, 100, titik 226. Nah, ini titik U yang menandakan artinya itu unreachable. Sama seperti yang di atas tadi, di yang part sebelumnya, ada destination host unreachable. Oke, saya akan coba lagi dengan IPv6 address-nya sekarang. Ping 2001 titik 2 db 8 titik 2 acad titik 2 200 titik 2 dua kali 226. Nah, ini juga sama ya, gagal. Jadi masalahnya itu antara dia request timeout seperti yang ini titik ini atau titik U yang artinya unreachable gitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang step 2 ini, what are the big results from S1 to ESP and external? Yang berhasil itu tadi cuma satu ya, yang bagian ini. Ya kita ping ISP menggunakan IPv4 address-nya dari si G000. Kalau tidak salah, ya benar ya, 400.01 di sini. Dan sisanya itu antara request timeout atau enggak destination host unreachable begitu. Nah, kita akan masuk ke part yang kedua sekarang, di mana kita akan menggunakan uh, tracer, perintah tracer dan juga perintah traceroute untuk melakukan analisa terhadap kesalahan apa sih yang terjadi di kasus kali ini. Gitu. Jadi kita akan buka PCA, command prompt. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah tracer, kemudian kita akan masukkan IP-nya 209.165 titik 200 titik 226. Ini itu ya IPv4 address dari si eksternal. Nah, di sini ada satu request timeout nih pada paket yang keempat. Sini ada satu request timeout sesuai yang di modul sini. Uh, di sininya ya, part 4 request timeout satu kali. Oh, dua. Dan ini bakal looping terus sampai di sini ada 30 hops ya. Jadi untuk jika waktu kita bisa pakai Ctrl C. Nah, the tracer result, hasil tracer itu mengindikasikan uh, lokasi dari PCA ke eksternal. Dan perintah tracer ini juga bisa menampilkan isu yang ada pada ISP router. Begitu kita akan masuk ke part yang B. Part yang B di sini kita akan menggunakan lagi tracer command-nya, tapi kita akan menggunakan IPv6 address kali ini. Saya akan lagi tracer di sini 2001 titik 2 db 8 titik 2 acad titik 2 200 titik 2 226. Ini juga sama ya, dia akan looping terus sampai 30 ohm begitu. Nah, oke. Okay. Masuk ke step 2, kita from S1 use the traceroute command to external. Oke, kita akan tutup dulu yang ini yang command prompt ya.
dulu terminal. Nah, di mana sini kita akan menggunakan perintah trace route 209 titik 165 titik 200 titik 226. Oke, sekarang kita akan masuk ke eh, sekarang kita akan masuk ke part yang berikutnya di sini. Part 3 dimana setelah tadi kita di part 2 itu kita sudah melihat ya ada masalah apa pada IP address-nya, kenapa tidak bisa ping. Sekarang kita akan masuk ke part 3 di mana part 3 itu kita akan fokus ke memperbaiki konektivitas yang ada terdapat pada ISP. Jadi kita masih di terminal sekarang dan sini kita diminta untuk menggunakan perintah SSH. Nah, into the ISP router using the G00 interface. G00 interface di sini 64101. Oke, kita akan gunakan perintah. Ini saya copy saja ya. SSH. Di mana SSH akses itu mengakses semua network menggunakan username admin dan juga passwordnya kelas. Nanti kita akan gunakan SSH minl admin username admin ya 4.100.1. Nah, passwordnya kelas. Oke, sekarang kita akan use the show commands to examine the running configuration. Kita akan menggunakan perintah show running config. Oke, terus kita akan mengecek. Nah, ini dia di interface gigabit Ethernet 000 dan juga gigabit Ethernet 001 ya. Di sini IP address untuk G00 64.100.01 oke sama. Kemudian untuk IPv6 address-nya 2001 DB8.2 ACAD 21 oke. Kemudian untuk 001 001 IPv4 address-nya. Nah, di sini ada perbedaan nih. Mana kalau pada terminal di sini itu 192.68.8.1. Sementara untuk addressing table-nya di addressing table itu seharusnya 209.165.200.225 gitu. Nah, di sini sudah ada kesalahan di sini. Kita bisa mengetahui misalnya di mana. Begitu juga untuk IPv6 address-nya ya. Di sini 2001 DB8 ACAD oke. Nah, di sini 201 padahal di addressing table itu 200. Dan juga prefixnya di sini prefixnya harusnya 64 sementara di terminalnya 128. Oke. Nah, selanjutnya kita akan enter saja di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke part yang C. Di sini gimana kita akan melakukan perbaikan ya. Gimana kita akan mengganti IP address yang bermasalah yang terdapat pada interface Gigabit Ethernet 001 mulai dari IP address dan juga IPv6 address-nya. Jadi kita di sini sudah diberikan perintahnya ya. Diberikan komennya di sini saya akan copy saja. Confirm. Oke. Nah, kita akan melakukan perubahan pada interface Gigabit Ethernet 001. Kita akan mengubah IPv4 address dan juga IPv6 address-nya. Nah, pertama kita akan gunakan sini no IP address 192.168.8.1 di mana itu merupakan IP address yang salah.
Nah, oke. Apa lagi? IP address 192.168.8.1. State pasnya default 5. Oke. Nah, setelah kita menghapus IP address yang salah, kita akan masukkan IP address yang benar ya. Sesuai yang ada di addressing table ISP G001. 209.168.200.225. Saya masukkan sini IP address 209.165.200.225. Jangan lupa satu kelasnya 255 255. Nah, terakhir sini 24 ya. Sesuai yang ada di ini. Oke, kita sudah berhasil menghapus IPv4 address yang salah dan kita sudah menggantikannya dengan yang benar. Karena kita akan mengulangi langkah yang sama, cuman kita akan buat untuk IPv6 address-nya. Jadi no IPv6 address, masukkan tadi IP address yang salah ya. 2001 kita akan hapus ini 2001 DB8 ACAD 401 22 kali 225. Maaf, 4. Saya cek dulu IPv6 address, oke. 1 DB8 ACAD 21 2564. Oh, ada kesalahan sini, saya typo ya. Nggak ada n-nya. IPv6 address saja ya. Oh, ini ada lagi. Ketinggalan. D-nya mesti 2. Address. Oke. Oke. Setelah menghapus IPv6 address, kita tambah IPv6 address yang benar ya. IPv6 address 2001 DB8 ACAD 1 DB8 ACAD 200 minggu 2 kali 225 prefix 64. Nah, oke. Ya, kita sudah berhasil itu. Nah, kita akan menambahkan link lokal di sini gunakan perintah IPv6 address. Nah, sini dia 001 ya. 001 link lokalnya itu ada di sini. FE 80 jadi 22225 di sini ya. Di addressing table juga ada. Saya masukkan FE 80 2 kali 225 link lokal. Nah, oke. Sekarang kita akhiri dengan perintah shutdown agar statusnya ini tetap up ya. Shutdown. Oke. Kita keluar exit. Exit lagi. Exit lagi. Oke, kita sudah berhasil mengubah IPv4 dan juga IPv6 address yang tadi salah ya, yang terdapat pada interface di bit Ethernet 001 gitu. Oke, sekarang kita akan keluar, kita masuk ke step berikutnya. PCA. Step 2 kita akan memverifikasi dari PCA command prompt menggunakan ping dan juga tracer command. Jadi kita angkat command prompt. Kita akan coba
ping 2001 8 ACAD titik 200 dua kali 226. Nah, di sini sudah berhasil ya. 4 paket terkirim, 4 paketnya itu berhasil diterima. Karena tadi pada ISP itu kita sudah benerin itunya IP v4 dan juga IPv6 address yang ada pada eh, interface Gigabit Ethernet 001 gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke part keempat di mana kita akan menggunakan extended ping commands. Ini pada step pertama di sini command prompt, masih di command prompt kita akan ping. Di sini kita akan tambahkan sepertinya minus T option ping external to verify that external is reachable. The T option will continue ping the target until stop. Oke, di sini akan banyak ya. Jadi saya akan coba lagi ping, tambahkan min T di sini. Dan kita akan coba lagi nge-ping si eksternal. Melihat apakah sudah dalam jangkauan titik 200 titik 226. Nah, di sini ada gagal satu kali ya. Gagal satu kali. Cuman sisanya berhasil di sini. Nah, 16 sen. 15 saya terima, satu nggak bisa. Nah, saya coba lagi di sini. Nah, ini sudah bisa ya. Oke. Dan part yang to illustrate the result when the host is unreachable 1 GB Ethernet ISP router. Di sini tidak perlu saya lakukan ya karena ini sudah berhasil tadi di sini. Misalnya kita coba lagi deh, sekali lagi. Use a shutdown command to disable the Gigabyte Ethernet 01. Ini tidak perlu. Ini kita lakukan apabila masih belum jadi ya, masih request timeout ataupun destination host unreachable gitu. Cuman di sini seperti yang kita lihat di sini, setelah saya melakukan perubahan pada IPv4 address dan juga IPv6 address yang terdapat pada tadi Gigabit Ethernet 001, ini sudah bisa di-ping ya. Ya, 35 terkirim dan 35 itu sama-sama berhasil ya guys ya. Nah, habis itu di sini oke. Nah, kita masuk step kedua sekarang. Step yang kedua di sini test network connectivity from the router 1 network using Cisco devices. Oke, kita akan keluar dulu dari sini, command prompt ya. Command prompt, masuk terminal. Ini enable ping. Oke, berhasil ya di sini. 5 tanda seru di sini. Nah, di sini di exclamation point atau tanda seru mengindikasikan bahwa ping itu berhasil dari R1 ke eksternal. Nah, di sini sudah
koneksinya itu sudah tersambung ya. Lagi-lagi karena saya sudah mengubah IPv4 dan IPv6 address tadi yang di part yang di sini. Part ya, iya, part yang di sini. Saya sudah mengubah IPv4 dan IPv6 tadi yang keliru gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah external v4 network using the host name configure R1. Ya, jadi sini ping external v4